Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detik-detik sakaratul maut yang dialami iblis di hari kiamat. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan menemui ajalnya. Begitu pula dengan iblis dan bala tentaranya. Mereka akan menghadapi sakaratul maut yang dahsyat dan penuh dengan siksaan dari malaikat maut. Hari kiamat adalah kepastian yang akan datang jika tiba saatnya. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan kiamat itu datang, bahkan manusia paling mulia, Nabi Muhammad SAW juga tidak tahu kapan kiamat akan datang. Hari kiamat digambarkan sebagai peristiwa kehancuran alam semesta yang begitu dahsyat. Hanya orang-orang tertentu yang akan merasakan huru-hara tersebut. Janji datangnya kiamat telah disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 7. Allah SWT berfirman, yang artinya, sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Disebutkan dalam kitab An-Nihayah fi Al-Fitan wa Al-Malahakim, karya Imam Ibnu Katsir, dan diterjemahkan oleh Ali Nurdin. Orang yang kelak menjumpai dahsyatnya hari kiamat adalah seburuk-buruknya manusia. Hal ini bersandar pada riwayat yang berasal dari Abdullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kiamat itu tidak akan terjadi kecuali pada seburuk-buruknya manusia. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih. Imam Muslim juga meriwayatkan dalam sahihnya. Dalam redaksi lain dikatakan, seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang menjumpai kiamat dalam keadaan hidup. Imam Ibnu Katsir juga menyebut bahwa kiamat hanya terjadi pada orang yang tidak mengingkari kemungkaran dan tidak menyeru pada yang ma'ruf. Pernyataan ini memiliki dua maksud. Pertama, kata Imam Ibnu Katsir, orang yang tidak mengingkari kemungkaran adalah mereka yang tidak mencegah orang lain ketika melihatnya melakukan kemungkaran dan lainnya. Hal ini diekspresikan dalam sabda Nabi SAW, hingga tidak diucapkan Allah, Allah. Kedua, maksudnya adalah hingga Allah SWT tidak disebutkan di bumi dan namanya tidak dikenal di sana. Hal ini terjadi ketika zaman sudah rusak, banyak kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kiamat tidak akan terjadi sampai bumi tidak diucapkan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Ahmad. Menurut Syekh Hanafi Al-Mahlawi dalam kitab Ayamullah dan diterjemahkan oleh Yasir Makosid, orang yang dimaksud dalam hal ini adalah orang-orang yang selama di dunia tidak disiksa, tetapi ditangguhkan hingga hari dahsyat ini terjadi. Dikatakan, merekalah orang-orang yang akan digiring bersama para setan, karena sahabat-sahabat utama mereka selama di dunia adalah setan. Mereka itu orang yang tidak menyembah Allah SWT. Sebelum Adam diciptakan, Allah SWT telah lebih dulu menciptakan malaikat dan jin. Di antara ketiga makhluk itu, kita mengenal dengan nama iblis. Quraisy Shihab dalam bukunya, Yang Tersembunyi, Jin, Iblis, Setan, dan Malaikat dalam Al-Quran As-Sunnah, menjelaskan, Quran telah menginformasikan bahwa jin, setan, dan malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah. Bahkan mereka diciptakan lebih dahulu daripada manusia. Dan pengakuan terhadap keberadaan salah satu dari mereka, yaitu malaikat, ditempatkan sebagai pilar keimanan agama Islam. Jadi persoalannya bukan terletak pada ada atau tidaknya wujud-wujud tersebut, tetapi lebih pada bagaimana menyikapi keberadaan mereka dengan cara yang benar. Namun, bagaimana awal mula iblis ada? Apakah dia termasuk golongan malaikat atau jin? Sebab dalam penciptaannya, keduanya berbeda. Malaikat diciptakan dari cahaya, sementara jin dari nyala api. Menurut Imam Ibnu Katsir, awalnya iblis diciptakan sebagai salah satu makhluk Allah yang sangat mulia. Nama asli iblis adalah Al-Haris. Dinamakan demikian lantaran iblis pernah menjadi penjaga surga. Sementara Azazil merupakan panggilan besar malaikat. Mengutip dari buku Laki-laki yang tak berhenti menangis, yang ditulis Rusdi Matahari, berikut kisah tentang Azazil. Suatu hari malaikat melihat sebuah tulisan yang terpampang di salah satu dinding surga dan tertulis sebagai ketetapan Allah, Lauhul Mahfuz. Isinya, karena kesombongan, seorang yang muqarrabin, sangat dekat dengan Allah akan mendapat laknat. Membaca tulisan itu, para malaikat menangis semua, termasuk Israel, si malaikat pemutus segala kenikmatan. Mereka sangat takut dan khawatir apabila makhluk yang tercatat sebagai ketetapan Allah itu adalah diri mereka. Kemudian,
Mereka semua sepakat untuk menemui Azazil. Dia adalah pemimpin atau penghulu para malaikat yang setiap lapis langit mendapat kehormatan. Azazil kurang lebih sudah 120.000 tahun mengabdi kepada Allah dan setiap doanya niscaya dikabulkan. Para malaikat tersebut meminta kepada Azazil untuk berdoa kepada Allah supaya terhindar dari laknat Allah. Ia pun memenuhi permintaan itu dan berdoa agar para malaikat terhindar dari murka Allah. Lalu tibalah suatu hari Allah mengumpulkan para malaikat untuk diberitahu perihal penciptaan Adam sebagai manusia dan pemimpin di dunia. Para malaikat terperanjat dan protes. Menurut pengetahuan mereka, manusia adalah makhluk pembuat kerusakan yang paling nyata. Menjawab protes malaikat, Allah berkata bahwa hanya Dia yang mengetahui segala sesuatu dan mereka tidak. Mendengar hal itu, para malaikat seketika menunduk dan memohon ampun. Kisah Adam yang akan dijadikan pemimpin di dunia dan diprotes para malaikat itu tercantum dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 30. Allah kemudian memerintahkan mereka untuk bersujud kepada Adam. Serempak mereka sujud kecuali Azazil. Azazil merasa dirinya lebih mulia dari Adam. Dia menganggap Adam yang diciptakan dari tanah berbeda dengan penciptaan dirinya yang dari api. Allah pun langsung menegur Azazil, namun dengan sebutan yang baru, yaitu iblis. Azazil merespon teguran Allah dengan mengatakan tidak untuk bersujud kepada Adam. Sejak saat itu, diketahui bahwa Azazil adalah makhluk yang dimaksud dalam tulisan di dinding surga. Karena kedurhakaan dan kesombongannya, Allah mengeluarkannya dari surga dan menjadi makhluk terhina. Ia pun memohon kepada Allah agar umurnya ditangguhkan sampai kiamat. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan." Surat Al-Hijr ayat 36. Permohonan iblis itu dikabulkan Allah dan ia hidup sampai akhir zaman hingga tiupan sangkakala membangkitkan manusia dari kubur. Dalam kitab Daqaiqul Al-Akbar, di Zikri Al-Janati wa An-Nari, karya Imam Abdirrahman bin Ahmad Al-Qadi, diceritakan bahwa saat sangkakala kematian ditiup, terkejutlah semua penghuni langit dan bumi. Segala yang ada dalam bumi akan bergejolak, bumi akan berguncang dahsyat hingga langit pun akan terbalik. Bukan hanya itu saja, segala hal akan terjadi, kekacauan, anak-anak menjadi ubanan, manusia menjadi lupa diri, bahkan setan pun menjadi bingung. Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya goncangan pada hari kiamat ialah goncangan yang sangat besar, dahsyat." Surat Al-Hajj ayat 1. Rasulullah bersabda, pada hari itu Allah berfirman kepada Adam, "Wahai Adam," maka ia menjawab, "La baik wa sadaik." Kemudian Allah berfirman, "Keluarkanlah dari keturunanmu delegasi neraka." Kemudian ia menjawab, "Ya Rob, apa itu delegasi neraka?" Allah berfirman, "Dari setiap 1099 masuk neraka dan hanya satu orang yang masuk surga." Maka ketika itulah para sahabat yang mendengar bergemuruh membicarakan hal itu. Lalu mereka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang menjadi satu orang tersebut?" Maka Rasulullah bersabda, "Bergembiralah karena posisi kalian di antara manusia melainkan seperti rambut putih di kulit sapi yang hitam atau seperti rambut hitam di kulit sapi yang putih." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala dengan tiupan yang mematikan. Dan setelah meniupnya, malaikat Israfil berkata, "Wahai para ruh yang telanjang, keluarlah kalian atas perintah Allah SWT." Setelah itu, maka binasalah seluruh penghuni langit dan bumi, kecuali orang yang dikehendaki Allah, maka sesungguhnya mereka hidup di sisinya. Ketika datang hari akhir itu, maka tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi menghindari kiamat itu. Begitu juga dengan iblis yang sering melakukan dosa semasa hidupnya. Seperti yang kita tahu, bahwa perbuatan kita di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Hal ini juga berlaku untuk iblis, di mana mereka sering menjerumuskan banyak orang dalam perbuatan dosa, sehingga ia akan mendapatkan balasannya di akhirat kelak. Bahkan azab Allah pada iblis ini datang semenjak hari kiamat, di mana para iblis mengalami sakaratul maut yang luar biasa. Imam Abdurrahim dalam kitab karya agungnya menjelaskan mengenai hari kiamat di mana setiap makhluk hidup akan mati. Begitu juga dengan iblis dan bala tentaranya. Pada saat itu, iblis akan mengalami saat-saat yang sangat menyakitkan ketika malaikat maut datang dan mencabut nyawanya dengan begitu kasar.
dikatakan bahwa malaikat maut akan membentak iblis untuk berhenti. Rasakan kepedihan dari kematian ini, sebagaimana kesakitan yang dirasakan oleh orang-orang yang telah disesatkan selama berabad-abad. Hari ini adalah hari yang ditentukan Allah padamu, dan kemanakah kamu akan lari? Saat kiamat, iblis pun mencoba berlari untuk melarikan diri dari malaikat maut. Namun malaikat maut selalu menemukan di mana iblis itu berlari. Malaikat selalu lebih cepat dibanding kecepatan iblis, karena cahaya lebih ringan daripada api. Tidak ada satupun tempat untuk bersembunyi di hari kiamat. Iblis kemudian berlari menuju ke makam Nabi Adam dan mengatakan bahwa karena Nabi Adam, iblis harus mendapatkan laknat. Namun sebelum sampai, malaikat pun dapat menemukan iblis dan berada di hadapannya lebih dulu. Lalu iblis bertanya mengenai minuman dan siksaan apa yang akan diberikan padanya. Malaikat pun menjawab bahwa iblis akan mendapatkan minuman dari neraka Lado, dan siksaan yang diterima sama dengan siksaan ahli neraka, bahkan berlipat ganda. Mengetahui hal tersebut, iblis pun langsung jatuh dan berguling-guling di tanah dengan menjerit yang begitu keras. Setelah itu, ia berlari menuju arah barat dan timur, dan akhirnya tiba di suatu tempat pertama kali ia diturunkan. Malaikat Zabaniyah dengan rantai di tangannya sudah menghadang iblis di tempat tersebut. Ketika itu bumi seperti bola api karena kerumunan malaikat Zabaniyah yang membawa bebatuan dari neraka. Saat itulah iblis merasakan siksaan yang luar biasa dari malaikat maut dengan sangat pedih. Kemudian dipanggillah Nabi Adam bersama Siti Hawa untuk melihat sekaratnya iblis. Nabi Adam berdoa bahwa sesungguhnya Allah telah menyempurnakan nikmatnya pada mereka. Ketika hari kiamat tiba dan manusia telah dibangkitkan dan dihisab, iblis akan berkhutbah di hadapan para pengikutnya. Khutbah iblis di hari kiamat ini merupakan khutbah yang paling menyentuh, sekaligus bisa menjadi renungan bersama agar kita tidak ikut tersesat bersama iblis dan para pengikutnya. Iblis kemudian berkhutbah kepada para pengikutnya tatkala mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan telah melihat api yang menyala-nyala yang siap membakar mereka, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Surat Ibrahim ayat 22. Di dalam khutbah tersebut, iblis mengatakan kepada para pengikutnya bahwa Allah telah memberikan janji kepada orang-orang tersebut, yaitu janji yang benar dan pasti ditepati. Iblis pun memberikan janji-janji kepada para pengikutnya, namun janji iblis itu hanyalah janji palsu, yang merupakan bagian dari tipu muslihatnya untuk menjerumuskan manusia ke dalam dosa dan kesesatan. Para pengikut iblis yang mendengar pidato iblis di akhirat itu langsung merasa sangat tertipu dan menyesal. Namun penyesalan di akhirat adalah penyesalan sia-sia, dan mereka akan menjadi teman iblis di dalam neraka dan kekal di dalamnya. Saudaraku, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal ketika mendengar pidato iblis di hari kiamat kelak. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah SWT dari tipu daya iblis. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.